Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat dan semoga kita dalam lindungan Tuhan dan kita tetap mempunyai semangat untuk menjalani aktivitas kita di satu hari ini, dan apapun yang kita rencanakan, segala elemen-elemen kehidupan ini kita berikan kepada Tuhan. Maka untuk itu kita puji namanya, kita berikan hati ini sebagai persembahan yang hidup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan serahkan hidup kami ini sebagai persembahan yang hidup, dan kami akan memuji Engkau lewat firman-Mu dan juga lewat lagu pujian kami, dan akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya kepadamu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Mazmur 66 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di dalam firman ini jelas dan pemazmur melihat bahwa pemurnian ini adalah dilambangkan dengan ujian. Bahwa sama halnya ketika kita ingin mencoba segala sesuatunya atau melamar ke perusahaan, maka kita diuji. Maka kita diuji dan diberi dan dilihat nilainya. Apakah kita layak atau kita mampu untuk mengemban suatu tugas. Nah, sama halnya bahwa di dalam firman ini ialah apa yang dimurnikan. Apa yang harus dimurnikan di dalam kehidupan kita. Yaitu seluruh elemen kehidupan ini yang kita rasakan pada saat ini. Bahwa pemurnian ini jelas kita lihat bahwa di ayat 9, pemurnian itu gambarannya adalah kaki. Apa dikatakan kaki? Ialah kaki kami tidak goyah. Sehingga dijelaskan di situ bahwa perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang seturut dengan kehendak Tuhan. Gambar kaki yang tidak goyah adalah bahwa jalan yang ditempuh adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahwa gambar kaki yang goyah sering dipandang atau dikatakan bahwa kaki goyah itu sering dilihat bahwa dengan lawan dari kaki yang tidak goyah. Yang artinya ialah bahwa ketika kaki kita sekuat, kaki kita mampu berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dan kita seturut dengan apa yang jalan kita seturut dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, maka di situ jelas kaki kita tidak akan goyah. Dan juga seluruh kehidupan kita, elemen hidup ini ialah ketika kaki kita mampu berjalan, ketika segala sesuatu ujian yang kita mampu kita lewati, itu adalah proses kita untuk pemurnian dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa kehidupan yang murni di jalan Tuhan adalah kehidupan yang senantiasa memuji nama Tuhan dalam seluruh liku kehidupan kita. Maka apakah pujian kita kepada Tuhan karena untuk kemurnian hati kita, atau hanya untuk basa-basi saja? Nah, sama halnya kita dengarkan renungan setiap hari, setiap pagi. Apakah itu hanya sebagai formalitas saja, atau hanya sebagai bahasa bisa dilihat agar didengar asa ibigi hobar balog, asa songodia,
asa songonna beteng dan lain sebagainya. Nah, maka di sini jelas bahwa pemurnian itu ialah pemurnian yang dimaksud oleh Tuhan di sini adalah bagaimana hidup ini, bagaimana kehidupan kita ini yang murni ini harus seturut dengan jalan Tuhan. Karena tidak jarang orang memuji Tuhan untuk menutupi ketidakmurnian hidupnya. Salah satu contoh bahwa terlihat baik, terlihat saleh, taat ketika beribadah kepada Tuhan, tetapi kepada keluarganya, pembantunya, karyawannya, bahkan rekan sekerjanya sering berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di sini jelas dan di sini ditekankan bahwa pemurnian itu apakah hanya kita pakai untuk menutupi ketidakmurnian kita? Apakah hanya kita untuk mampu menutupi kekurangan kita? Istilahnya babadiah-badiahun. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan pemurnian Tuhan, proses dalam hidup ini. Kita adalah proses di dalam pemurnian ini, dan kita juga bahwa kita bagaimana di dalam hidup ini untuk memuji Tuhan dan memurnikan hidup ini, bukan untuk menyembunyikan ketidakmurnian hidup kita. Ada banyak tokoh-tokoh besar di Alkitab juga tak luput dalam pemurnian hidup, yaitu Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel juga demikian. Dan karena itu bahwa Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam proses, dalam kemurnian ini, dalam ketika kita menghadapi proses kemurnian itu, bahwa kita sudah diuji, bahwa kita adalah tahap dalam proses pengujian itu, maka itu jangan bersungut-sungut ketika Tuhan sedang memurnikan hidup kita. Melalui apa? Melalui berbagai masalah, berbagai tantangan. Tetapi yakin dan percaya di balik persoalan, di balik tantangan, di balik pemurnian itu, bahwa ada rencana Tuhan yang indah. Unang pitor-pitor molo ro persoalan, ro tantangan, silih berganti itu kita katakan saya tidak mampu dan lain sebagainya. Tapi kita harus mampu, Bapak Ibu serta saudara-saudari, bahwa pemurnian ini dan juga yang kita jalani dalam hidup ini, semuanya itu adalah proses pemurnian. Apakah kita layak sebagai anak Tuhan, atau apakah kita hanya menutupi dan mengikuti formalitas saja? Tuhan menguatkan kita, karena Tuhan menginginkan kita bermental baja, beriman yang kokoh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah yang Kau berikan kepada kami. Begitu juga dengan firman-Mu Tuhan, yang Kau mengingatkan kami agar kami seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berbagai persoalan tantangan yang akan kami hadapi itu sebagai proses pemurnian. Tuhan, kami yakin dan percaya kami mampu melewati segala sesuatunya itu dengan kekuatan dari tangan-Mu, dan segala sesuatunya akan kami sampaikan kepada-Mu. Kami serahkan hidup kami serahkan hidup jemaat-Mu Tuhan, dan segala pekerjaan mereka Engkau berkati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1.
kita sempurnakan ibadah kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati kamu sekalian. Amin.